Si paling perdana. KPK telah membatalkan penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam pada Senin 13 Januari 2025. Pemeriksaan Hasto terkait dua kasus korupsi, yaitu kasus suap dan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Mahdi Ismail, menyatakan bahwa kliennya telah menyelesaikan pemeriksaan dan memilih untuk tidak mengungkapkan materi pemeriksaan kepada publik sesuai dengan kesepakatan dengan penyidik KPK. Meskipun sebelumnya terdapat kemungkinan penahanan Hasto mengingat pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tentang kecukupan alat bukti, penahanan tersebut akhirnya tidak dilakukan. Hasto Kristianto datang ke Gedung Merah Putih KPK didampingi oleh banyak pengacara, termasuk dari berbagai organisasi advokat di seluruh Indonesia, menunjukkan dukungan luas terhadapnya. Pemeriksaan selanjutnya terhadap Hasto akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik KPK. Selamat malam Indonesia, DMPV News menyapa Anda dengan serangkaian peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui pada edisi Senin 13 Januari 2025. Anda bersama saya, Jordan Gusali. Sebuah ledakan terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. 2 orang tewas dalam kejadian tersebut. Polisi buru pelaku penusukan artis Sandi Permana. Menkom Digi resmi melantik pejabat baru Komdigi, termasuk diantaranya Lahirin Syah dan Vivi Aledayaya. Dr. Kuo Lip Swan, salah satu pendiri PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk, telah meninggal dunia pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat di usia 93 tahun, meninggalkan warisan kepemimpinan dan komitmen terhadap keunggulan di dunia kesehatan. Sebagai salah satu dari 6 pendiri Kalbe Farma yang didirikan bersama 5 saudaranya pada 10 September 1966, Kuo Lip Swan hingga akhir Desember 2024 masih tercatat sebagai penerima manfaat akhir baik di Mitra Keluarga maupun Kalbe Farma melalui PT Girasole Prima, menunjukkan kontribusi jangka panjang dan signifikannya bagi kedua perusahaan tersebut. Kami segenap keluarga besar DMP Media Network turut berduka cita atas meninggalnya salah satu pendiri Kalbe Farma Tbk, Dr. Kuo Lip Swan. Sebuah ledakan terjadi di sebuah rumah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yaitu seorang ibu dan anaknya yang berusia 41 tahun dan 3 tahun. Kedua korban yang merupakan kerabat dari pemilik rumah yang merupakan seorang anggota kepolisian di Polsek Delanggu, dan rumahnya berada di dekat lokasi ledakan. Polisi menemukan tabung gas LPG 3 kg dan sejumlah barang elektronik di tempat kejadian perkara, dan pemilik rumah yang juga anggota kepolisian sedang diperiksa di Propam. Dugaan sementara pemilik rumah memiliki hobi bermain dengan barang elektronik, dan hal ini sedang diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur juga digerakkan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait penyebab ledakan tersebut. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan pada 2 rumah di sekitar lokasi ledakan, dan penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkapkan penyebab pasti kejadian tersebut. Kepolisian telah berhasil mengidentifikasi terduga pembunuh aktor Sandi Permana yang ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di Kabupaten Bekasi pada Minggu 12 Januari 2025. Korban yang dikenal sebagai pemain dalam serial Mak Lampir ditemukan tewas sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat oleh tetangganya dalam kondisi kritis dengan luka tusuk di leher, dada, dan perut. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, Sandi Permana dinyatakan meninggal dunia, dan pihak kepolisian memastikan bahwa pelaku pembunuhan adalah 1 orang. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang diketahui tidak berada di rumahnya, dan penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkapkan motif pembunuhan tersebut. Kasus ini menyita perhatian publik mengingat Sandi Permana merupakan seorang artis yang cukup dikenal, dan pihak kepolisian berkomitmen untuk segera menangkap pelaku dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Permainan koin jagat, sebuah aplikasi berburu koin yang bisa ditukarkan dengan uang, tengah viral di kalangan anak muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Permainan ini merupakan konsep berburu harta karun di mana pemain mencari koin fisik dan tersebar di berbagai lokasi dan dapat ditukarkan dengan hadiah uang tunai yang cukup besar, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Namun popularitas koin jagat menimbulkan kekhawatiran karena banyak laporan mengenai kerusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh beberapa pemain dalam upayanya mengumpulkan koin-koin tersebut. Menkom Digi Mutia Hafid telah menerima banyak keluhan terkait hal ini dan berjanji untuk memantau serta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku terkait aplikasi tersebut. Mutia juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital akan mempelajari aplikasi ini, nampaknya dan aturan mana yang dilanggar untuk kemudian mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid telah melantik sejumlah penjabat baru di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin 13 Januari 2025 di kantor Komdigi di Jakarta Pusat. Pelantikan tersebut mencakup Sekretaris Jenderal, 5 Direktur Jenderal di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintahan digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, dan komunikasi publik dan media, serta seorang Inspektur Jenderal. Selain itu, 3 staf ahli dan 3 staf khusus juga dilantik, termasuk diantaranya yang ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Selain itu, presenter Metro TV Vivi Aledah Yahya juga dilantik oleh Mutia Hafid sebagai Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP News dan kini kita akan masuki segmen DMP Sumut Perdana. Informasi pertama dalam segmen DMP Sumut Perdana, di mana anggota DPRD Sumut Iwan Ritonga mengecam tindakan guru di sebuah SD swasta di Kota Medan yang menghukum muridnya duduk di lantai karena menunggak uang sekolah, menganggap hukuman tersebut merusak psikologi anak dan meminta pemerintah Kota Medan memberikan teguran kepada sekolah tersebut. Iwan Ritonga menyatakan bahwa penyelesaian tunggakan uang sekolah seharusnya dilakukan dengan komunikasi langsung kepada orang tua murid, bukan dengan memberikan hukuman yang memalukan di depan kelas, dan ia berkomitmen untuk membantu melunasi tunggakan uang sekolah murid tersebut hingga tamat SD. Ia menekankan pentingnya introspeksi bagi pihak sekolah dan yayasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, serta berharap Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan sanksi tegas berupa teguran kepada sekolah yang telah memberikan hukuman tidak mendidik tersebut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilgub Sumut 2024. Alasan dilayangkan gugatan tersebut adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu dalam memenangkan pasangan Bobi Nasution Surya yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut mendalilkan adanya cawe-cawe yang melanggar asas dan prinsip pemilu, serta menuding adanya kecurangan seperti dugaan pelanggaran oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 yang dinilai diskriminatif, dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang minim antisipasi dari KPU Sumatera Utara. Kuasa hukum Media San Babang Wijayanto menyatakan Pilgub Sumut ini unik karena salah satu calonnya merupakan anak menantu mantan presiden, sehingga situasi pilkada terasa seperti pilpres dan menganggap kemenangan Bobi Nasution disebabkan oleh banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan. Beredar video viral yang mengklaim adanya larangan pengajian ibu-ibu di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang kemudian dikaitkan dengan Bobi Nasution. Wali Kota Medan Bobi Nasution membantah keras keterlibatannya dalam larangan tersebut dengan alasan ia belum resmi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dan belum tinggal di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, sehingga tidak mungkin memberikan instruksi di sana. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga membantah klaim tersebut melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Juliadi Jurdani Harahap yang menyatakan
bahwa Pemprov Sumatera Utara selalu mendukung kegiatan keagamaan dan tidak pernah melarang kegiatan di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Julia diharap menekankan bahwa video viral tersebut tidak benar dan menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Meskipun video tersebut menimbulkan kontroversi, Bobi Nasution berharap agar penyebar informasi tersebut lebih sering mengunjungi masjid. Bribda F, seorang anggota Polres Dairi yang bertugas di bagian teknik informasi, ditemukan meninggal dunia pada hari Senin 13 Januari 2025 di ruang kerjanya. Korban ditemukan dalam kondisi tergantung dengan kabel televisi yang dikaitkan ke tiang rak buku, dan menurut keterangan Kepala Satuan Intel Polres Dairi, AKP Zulkarnain Hasibuan, selama ini Bribda F dikenal berkelakuan baik. Jenazah Bribda F yang berusia 26 tahun akan diserahkan kepada keluarganya di Medan. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab kematian Bribda F, dan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkapkan penyebab kematiannya. Kita masuki segmen DNP Raga bersama saya, Kevin Manoy. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung secara resmi membuka gelaran Indonesian Basketball League atau IBL 2025 di Hall Basket Senayan Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Januari 2025. IBL 2025 diikuti oleh 14 klub dengan pertandingan pembuka antara Pelita Jaya dan Dewa United yang dimenangkan oleh Pelita Jaya. Dalam pembukaan tersebut, IBL menghaturkan terima kasih kepada Menpora Dito Aryo Tejo dan Gubernur terpilih Pramono Anung atas kehadiran dan dukungan mereka terhadap Liga Basket Profesional Indonesia. Pelita Jaya memulai IBL 2025 dengan kemenangan meyakinkan atas Dewa United Banten dengan skor 96-85 di Hall Basket Senayan, Jakarta. Dominasi Pelita Jaya terlihat sejak kuarter pertama dan terus berlanjut hingga akhir pertandingan dengan mereka unggul hingga 19 poin di kuarter kedua. Keunggulan Pelita Jaya ditopang oleh akurasi tembakan 3 angka yang tinggi, mencetak 15 dari 27 percobaan dengan 45 poin, hampir setengah dari total skor mereka. Meskipun Dewa United sempat memperkecil kedudukan di awal kuarter 4, kesalahan dalam strategi menyerang membuat Pelita Jaya kembali menjauh dan mengamankan kemenangan. KJ McDaniels menjadi pencetak poin terbanyak Pelita Jaya dengan 22 poin, sementara Muhammad Arigi mencatatkan akurasi sempurna dalam tembakan 3 angka. Meskipun Pelita Jaya bermain tanpa pemain kunci, kemenangan ini menunjukkan kedalaman skuad dan kemampuan mereka untuk tetap kompetitif di IBL 2025. Kita beralih ke sepak bola. JHS, kapten tim nasional Indonesia yang bermain untuk klub Venezia FC, mencuri perhatian akun resmi Liga Italia setelah penampilan impresif melawan Inter Milan dalam lanjutan Serie A. Dalam pertandingan tersebut, JHS berperan penting dalam pertahanan Venezia dengan melakukan 1 intercept, 3 recovery, 3 blok, dan 4 clearance, menjadikannya pemain bertahan tersibuk di lapangan. Performa solid JHS, terutama dalam menghentikan peluang emas dari Lautaro Martinez dan Federico Di Marco, mendapat pujian khusus dari akun Twitter Serie A atau @SerieA_ID. Akun tersebut menyoroti 2 momen krusial di mana JHS berhasil mencegah Inter Milan mencetak gol, menunjukkan kualitas dan kontribusi signifikan bagi tim. Penampilan gemilang JHS ini semakin memperkuat posisinya sebagai kapten timnas Indonesia dan menarik perhatian dunia sepak bola Eropa, khususnya Liga Italia. DNP International News.
Kita mulai segmen DMP International News dengan berita terkini. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah barat daya Jepang pada Senin 13 Januari 2025 pukul 21:19 waktu setempat dengan pusat gempa di sebagian prefektur Miyazaki. Badan Meteorologi Jepang dan beberapa sumber internasional seperti USGS dan Pusat Seismologi Mediterania Eropa melaporkan kejadian tersebut. Adanya gempa tersebut, JME mengeluarkan peringatan tsunami setinggi sekitar 1 meter untuk prefektur Miyazaki dan Kochi sebagai langkah antisipasi potensi gelombang tinggi. Berita ini masih berkembang dan akan terus diperbarui dengan informasi terbaru seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Council on American Islamic Relations, organisasi kebebasan sipil muslim terbesar di Amerika, meminta Frontier Airlines untuk menyelidiki pengusiran Habib Nurmagomedov dari pesawatnya. CAIR menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut mengingat tingginya angka diskriminasi rasial dan agama di maskapai penerbangan, khususnya terhadap penumpang muslim. Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihat Awad, menekankan pentingnya investigasi yang transparan dan publikasi hasilnya, serta tindakan tegas terhadap kesalahan staf Frontier Airlines. Insiden tersebut terjadi saat Habib Nurmagomedov hendak terbang dari Las Vegas menuju Los Angeles, di mana ia diminta untuk pindah tempat duduk atau turun dari pesawat karena duduk dekat pintu darurat. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat percakapan antara Habib dan pramugari yang dinilai kasar, meskipun Habib mengklaim mampu berbahasa Inggris dengan baik. Habib sendiri telah mengklarifikasi kejadian tersebut melalui akun X, membenarkan insiden dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap perlakuan pramugari Frontier Airlines. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Prosperity for you. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP Info News untuk edisi 16 hari lagi menuju hari Imlek. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP Info News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dan DMP on the Weekend yang tayang setiap Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.